Why do you recite the Fatiha? I don't want to come on the day of judgment and Allah would say, why they make this innovation and you did not speak? Ever in the books of Sunnah had the Prophet ﷺ recited the Fatiha like this? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan merevisi kembali yaitu tentang Syekh Asim Al-Hakim. Jadi beliau menegur kembali ketika jamaah selesai berdoa kemudian membaca surat Al-Fatihah. Syekh Asim Al-Hakim mengomentari tentang kenapa Anda membaca surat Al-Fatihah, dan kemudian beliau menjelaskan secara rinci. Adakah Nabi SAW mencontohkan hal tersebut? Bahkan ketika orang sehabis akad nikah kemudian membaca doa Al-Fatihah. Bahkan ketika ada kabar orang yang meninggal kemudian membaca surat Al-Fatihah. Misal, Fulan Al-Fatihah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan video dari Syekh Asim Al-Hakim. Mari kita simak videonya. Before I start my talk, I don't understand Bahasa very well. I don't understand Bahasa at all. But did I hear it correctly that you read the Fatiha? Al-Fatihah. And then Surah? After Fatiha, Surah? Yes? And then Takbir and Ruku'? Jadi beliau itu menyindir, apakah setelah membaca surat Al-Fatihah, kalian itu takbir kemudian ruku? Karena surat Al-Fatihah ini dibaca ketika pada saat sholat. Ya, dan ini lebih panjang lagi penjelasannya ya, nanti mari kita lanjutkan kembali ya. Karena membaca surat Al-Fatihah itu bukan hanya sholat saja, melainkan ada dalil-dalil yang lain yaitu tentang membaca surat Al-Fatihah. Mari kita simak videonya ya. Why do you recite the Fatiha? I don't want to come on the day of judgment and Allah would say, why they make this innovation and you did not speak? Ever in the books of Sunnah had the Prophet ﷺ recited the Fatiha like this? Yes or no? Never. You know more than him? No, I don't. So this is why I have to clear my conscience so that on the day of judgment, I told them, khalas, I go. So it is not Sunnah. In Arabia, when we have marriage contract or engagement, Bismillah, Al-Fatiha. And nobody knows. They're reading the Fatiha or not. And they wipe their face. And they wipe their bodies, and they scrub their backs. Go take a shower. What are you doing? And also, because marriage is like death. When someone is dead, he said, oh, Abdullah is dead. Read the Fatiha. Al-Fatiha. And they read the Fatiha. This is not from Islam. Fatiha is recited in the Salat. Yeah. The greatest surah. Fatiha is recited in Ruqyah. Jadi surat Al-Fatihah itu dibaca ketika sholat, dan surat Al-Fatihah itu dibaca ketika meruqyah. Dan ini jelas dalilnya ya. Dan ada contoh dari Nabi SAW. Mari kita lanjutkan. As in Sahih Al-Bukhari of Abu Sa'id Al-Khudri's hadith. This is Ruqyah. I have illness in my throat. Every time I drink water, Alhamdulillah, and I drink, but not in a gathering. So excuse me, I'm supposed to speak about how to be happy, but I will make you unhappy first, but inshallah. Alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi beginilah penjelasan dari Syekh Asim Al-Hakim. Jadi beliau itu mengajak untuk kembali kepada sunnah Nabi SAW. Bahkan sekecil apapun sunnah itu,
maka beliau akan sampaikan. Dan beliau ini kalau menyampaikan itu Masya Allah ya, walaupun pencapaiannya itu hanya sedikit, akan tetapi itu sangat jelas ya, sangat jelas sekali. Membaca surah Al-Fatihah itu ada tuntunan dari Nabi SAW, yaitu ketika sholat dan ketika meruqyah itu disunahkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Masya Allah ya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi sunnah itu memperkuat dan membentengi kaum muslimin untuk menjauhi dari pemurtatan-pemurtatan yang sedang marak di Indonesia ini. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, Syekh Asim Al-Hakim ini diundang oleh komunitas mu'alaf agar umat Islam di Indonesia ini tidak terpengaruh dengan pemurtatan-pemurtatan yang sedang marak di Indonesia ini. Maka dari itu, Syekh Asim Al-Hakim dihadirkan oleh teman-teman kita, kaum muslimin dari mu'alaf Indonesia ini, agar umat Islam ini akidahnya kuat, membentengi akidah dari pemurtatan-pemurtatan yang sedang marak di Indonesia ini. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kemungkinan ada sebagian teman-teman kita yang tidak sepaham dengan Syekh Asim Al-Hakim tentang masalah surat Al-Fatihah ini. Jadi jangan salah dipahami, membaca surat Al-Fatihah kok dilarang ya. Ini Wahabi. Membaca surat Al-Fatihah kok bid'ah, masuk neraka. Ini adalah Wahabi. Jadi teman-teman, ada komentar yang semacam ini. Jadi Syekh Asim Al-Hakim ini mengajak untuk kembali kepada sunnah Nabi SAW, yaitu membaca surah Al-Fatihah itu ada pada tempatnya, ada pada letaknya, yaitu ketika sholat dan ketika meruqyah. Adapun membaca surah Al-Fatihah itu di luar tempatnya, seperti yaitu ketika habis berdoa membaca surah Al-Fatihah, ya, maka itu adalah tidak ada contoh dari Nabi. Dan membaca surah Al-Fatihah setelah akad nikah itu juga tidak ada contoh dari Nabi. Dan bahkan ada lagi membaca surah Al-Fatihah untuk orang yang meninggal, dan itu juga tidak ada contoh dari Nabi SAW. Tidak ada di Sahih Bukhari maupun di hadis-hadis manapun. Memang membaca surah Al-Fatihah untuk orang meninggal ini ada perbedaan di antara para ulama, ada khilaf. Akan tetapi pendapat yang paling kuat ya, yaitu Nabi SAW tidak pernah ketika ada orang meninggal itu mendoakan surah Al-Fatihah ya. Yang ada Nabi SAW itu berdoa, tapi tidak dengan membaca surah Al-Fatihah. Nah, teman-teman yang diberkahi oleh Allah SWT, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.